Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah turut memberikan bantuan permodalan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif yang saat ini terdampak pandemi COVID-19. Anggota Komisi 3 DPR RI meminta Kementerian Hukum dan HAM memperketat pintu masuk orang dan barang ke Indonesia agar potensi gangguan keamanan seperti terorisme bisa dicegah. Harmonisasi dan pemantapan konsepsi RUU Kejaksaan telah dirampungkan oleh Badan Legislasi DPR RI Kamis lalu. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda? Kembali menjumpai Anda di Selasa 17 November 2020, Suara Parlemen Pagi bersama dengan saya, Subki Abdul. Dan pastinya seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan memberikan informasi seputar aktivitas, kegiatan, dan juga dinamika dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga pastinya sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pastinya sebelum mengawali atau juga informasi akan kami hadirkan, sekali lagi pastinya saya dan juga seluruh tim TVR Parlemen dan juga pastinya DPR RI selalu mengingatkan kepada Anda nih yang mungkin sedang menyaksikan TVR Parlemen untuk selalu ingat pesan Ibu untuk selalu menggunakan masker apabila Anda melakukan aktivitas sekali lagi dan juga selalu menjaga jarak ataupun juga physical distancing dan juga terakhir ini selalu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga air sabun untuk akhirnya kita bisa mengurangi dari penyebaran pandemi COVID-19. Dan kalau misalnya membahas terkait dengan apa saja nih yang dibahas melalui media televisi maupun juga media online, ini terkait dengan bagaimana pro dan kontra rancangan undang-undang minuman beralkohol ya nanti akan kami bahas di segmen akhir. Tapi sebelumnya kami akan memberikan informasi seputar 3 berita pilihan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Kita langsung saja masuk di berita pertama, ini terkait dengan bagaimana DPR RI dukung bantuan permodalan pelaku usaha ekonomi kreatif. Ini Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah turut memberikan bantuan permodalan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif yang saat ini terdampak pandemi COVID-19. Kita simak terlebih dahulu informasi selengkapnya yang berikut ini. Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah turut memberikan bantuan permodalan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif yang saat ini terdampak pandemi COVID-19. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menjelaskan, penting memahami secara langsung dampak pandemi terhadap pelaku sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Untuk merumuskan kebijakan dan mendorong pemerintah segera melakukan upaya nyata dalam mendukung sektor ekonomi kreatif yang saat ini mengalami pelemahan. Apakah yang sudah dilakukan pemerintah untuk mendukung sektor ekonomi kreatif ini? Dan kalau dari hasil pembicaraan dengan para pakar-pakar, kelihatannya belum banyak yang dilakukan pemerintah. Mereka masih berjalan sendiri-sendiri, mereka survive karena kemampuan mereka sendiri-sendiri. Yang diharapkan dari mereka, antara lain adalah pemerintah menyediakan akses. Dede Yusuf menegaskan, penggunaan data yang akurat sangat diperlukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam menyinkronkan kebijakan antara kementerian, khususnya sinkronisasi penerimaan bantuan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Kementerian Ekonomi Kreatif harus punya data berapa pelaku, contoh hari ini sekarang kita mendengar misalnya kuliner online, berapa banyak pelaku kuliner online ya yang bisa terdata.
Lalu kemudian asosiasi-asosiasi ini apakah sudah punya connectivity dengan akses-akses yang dilakukan pemerintah. Ini yang kita mau gali. Kuncinya adalah menurut kami koordinasi antar lembaga. Mustaqim dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf ini menjelaskan bahwa untuk membuat kebijakan yang tepat dan juga berhasil untuk membantu meningkatkan terkait dengan bagaimana ekonomi masyarakat, ini pastinya Komisi 10 DPR RI ini memberikan stimulus terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Dan ini kalau misalnya membahas terkait dengan selain itu Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif diharapkan dapat menggunakan data yang akurat dalam menyelaraskan kebijakan di antara para kementerian, khususnya dalam sinkronisasi penerima bantuan yang termasuk dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Dan pasti juga kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana stimulus dan juga berbagai kebijakan ini sudah dihadirkan oleh pemerintah dalam bagaimana program pemulihan ekonomi nasional juga di sejumlah sektor, dan kita harapkan nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, perlintasan internasional ke Indonesia diperketat. Anggota Komisi 3 DPR meminta Kementerian Hukum dan HAM memperketat pintu masuk orang dan juga barang ke Indonesia agar potensi gangguan keamanan seperti terorisme ini bisa dicegah. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Anggota Komisi 3 DPR RI meminta Kementerian Hukum dan HAM memperketat pintu masuk orang dan barang ke Indonesia agar potensi gangguan keamanan seperti terorisme bisa dicegah. Dalam kunjungan kerja reses ke Jawa Timur, Didik Mukrianto mengatakan sistem yang dibangun Kemenkumham harus efektif, serta mampu mendeteksi dan mengantisipasi potensi kejahatan internasional yang akan mengganggu keamanan negara. Pemerintah juga perlu segera memperbaiki seluruh sumber daya agar Indonesia terhindar dari potensi gangguan keamanan. Pihak Imigrasi Jawa Timur untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun dengan uang rakyat, dibangun dengan uang negara itu betul-betul untuk mengamankan pertahanan negara dari potensi-potensi yang tidak kita inginkan semuanya. Bagaimana mungkin nanti kalau ada terorisme yang sengaja masuk ke Indonesia, kemudian imigrasi tidak mendeteksi awal apa yang terjadi di negara kita. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Dimyati Natakusumah mengapresiasi inovasi yang dilakukan pihak Imigrasi Jawa Timur. Namun, sarana dan prasarana penunjang di pelayanan imigrasi masih belum memadai. Komisi 3 DPR RI mendorong fasilitas penunjang di imigrasi bisa segera diperbaiki. Provinsi Jawa Timur itu kelihatannya cukup lumayan ada perubahan. Cukup ada perubahan tapi masih belum maksimal. Karena masih kurangnya infrastruktur dan suprastrukturnya. Salah satu contoh di Kementerian Hukum dan HAM misalnya terkait dengan pelayanan paspor. Dari Jawa Timur, Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto ini mengatakan bahwa sistem yang dibangun oleh Kementerian Hukum dan HAM seharusnya dapat dibangun dengan efektif serta dapat mendeteksi dan juga mengantisipasi potensi kejahatan internasional yang dapat mengganggu keamanan negara. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk segera memperbaiki seluruh sumber daya yang ada sehingga Indonesia dapat terhindar dari segala potensi gangguan keamanan. Ini tidak hanya terkait dengan pandemi COVID-19, pastinya juga dalam segala situasi kita harapkan bahwa perlintasan internasional dari dan juga maupun ke Indonesia ini harus diperketat, dan juga sumber daya manusia dan juga pastinya alat-alat yang diterapkan ataupun juga dimiliki di setiap bandara maupun juga pintu masuk ini harus segera diawasi dan juga pastinya diperbaiki untuk meminimalisir terjadinya gerakan-gerakan yang mungkin nantinya akan membahayakan negara. Kita akan masuk di berita selanjutnya terkait dengan rancangan undang-undang tentang kejaksaan. Harmonisasi dan juga pemantapan konsepsi rancangan undang-undang kejaksaan telah dirampungkan oleh Badan Legislasi DPR RI pada hari Kamis pekan lalu. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Harmonisasi dan pemantapan konsepsi RUU Kejaksaan telah dirampungkan oleh Badan Legislasi DPR RI ditemui usai rapat panja di Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen. Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas menerangkan perihal Criminal Justice System hingga kewenangan penyadapan oleh kejaksaan yang akan diterapkan dalam rancangan undang-undang tentang kejaksaan. Menurutnya, RUU tersebut akan meletakkan kejaksaan menjadi poros utama penegakan hukum sebagai pelaksana,
Oleh karenanya, RUU Kejaksaan diharapkan mampu memberikan ruang untuk kejaksaan menjadi pusat criminal justice system di dalam upaya penegakan hukum di Indonesia mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Sistem kita, RUU Kejaksaan ini memberikan harapan baru, di mana meletakkan kejaksaan sebagai poros penegakan hukum. Tapi bukan berarti membawahi aparat penegak hukum kayak penyidik, tidak. Tapi dia berada di tengah, mulai dari hilir sampai ke hulu, kejaksaan itu adalah pelaksana. Nah, oleh karena itu, Supratman menambahkan konsep rancangan undang-undang kejaksaan yang telah diusulkan juga serasi dengan konsep kejaksaan di mancanegara yang menempatkan jaksa sebagai poros penegakan hukum. Menurutnya, konsepsi yang ditawarkan pengusul pada RUU Kejaksaan tersebut telah lama diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia. kita malah sudah sesuai menempatkan jaksa itu di poros penegakan hukum. Jadi itu udah benar. Jadi di seluruh dunia, apa yang terjadi dalam konsep yang diajukan oleh Komisi 3, itulah posisi kejaksaan. Hampir semua negara menempatkan jaksa itu sebagai... Panji dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Ini Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas ini menjelaskan tentang criminal justice system hingga kewenangan penyadapan oleh kejaksaan yang akan diterapkan dalam rancangan undang-undang tentang kejaksaan. Menurutnya, rancangan undang-undang tersebut akan meletakkan kejaksaan menjadi pelaksana penegakan hukum. Oleh karena itu, rancangan undang-undang kejaksaan diharapkan dapat memberikan ruang untuk kejaksaan menjadi pusat criminal justice system dalam menegakkan hukum di Indonesia, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Dan kita harapkan sekali lagi di masa sidang yang baru, tahun sidang 2020-2021 ini, hingga nanti pada tanggal 11 Desember 2020 pastinya anggota DPR RI dan dalam hal ini Balik juga masih akan terus membahas sejumlah rancangan undang-undang yang jadi program legislasi nasional. Dan pemirsa, tadi sudah kami hadirkan informasi 3 berita pilihan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Kami nanti akan kembali dengan headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Masih bersama dengan saya Suki Abdul dalam Suara Parlemen Pagi, dan di hadapan saya sudah ada harian surat kabar Kompas yang terbit pada hari Selasa 17 November 2020 terkait dengan bagaimana ini pedagang sayur keliling mendorong gerobaknya di tengah genangan banjir rob di kawasan Muara Angke Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada hari Senin lalu. Karena kita ketahui juga bahwa di masa musim penghujan ini mungkin, ataupun juga tidak hanya musim penghujan, ini banjir rob seringkali terjadi di kawasan Muara Angke Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dan juga kalau misalnya yang akan kita highlight di sini adalah terkait dengan bagaimana ini kerumunan, ataupun juga kemarin kalau kita ketahui bahwa kedatangan Habib Rizik Syihab ini ke tanah air ini juga menimbulkan sejumlah problematika terkait dengan bagaimana nih kita sudah menahan diri untuk bisa bertahan di rumah dan juga melakukan segala aktivitas di rumah selama kurang lebih 8 bulan, tapi banyak sekali mungkin masyarakat yang melakukan penjemputan maupun juga melakukan sejumlah hal terkait dengan kerumunan massa. Ini negara tak boleh kalah, ada sejumlah ketentuan terkait dengan protokol kesehatan, selengkapnya dalam headline surat kabar. Harian Kompas ini membahas negara tak boleh kalah. Presiden Joko Widodo meminta siapapun pelanggar protokol kesehatan ditindak Kapolda Metro Jaya dan juga Kapolda Jawa Barat
dimutasi karena dinilai tidak menegakkan aturan protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI Polri beserta Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk menindak tegas siapapun yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Presiden menekankan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi yang harus jadi pedoman dukungan kepada negara, tidak kalah dengan mereka yang melanggar aturan mengalir dari sejumlah kalangan seperti Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Instruksi tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas membahas laporan Komite Penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Jakarta pada hari Senin 16 November 2020 yang lalu. Dan juga kita ketahui bahwa ini pastinya kita harapkan pada hari ini juga akan ada pemanggilan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan juga kalau tidak salah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga akan dimintai keterangannya terkait dengan bagaimana sejumlah acara yang berlangsung maupun di DKI Jakarta maupun juga yang terjadi di wilayah Megabendung Puncak Jawa Barat. Nanti kita akan ketahui bagaimana ini kelanjutan dari terkait bagaimana negara juga tak boleh kalah terhadap para pelanggar protokol kesehatan. Selengkapnya Anda bisa membaca di harian Surat Kabar Kompas yang terbit pada hari ini. Kami nanti akan kembali dengan topik utama terkait dengan pro kontra rancangan undang-undang minuman beralkohol. Pastikan Anda tetap bersama kami. Ini akan kita bahas dalam tajuk pada hari Selasa 17 November 2020 terkait dengan pro kontra rancangan undang-undang minuman beralkohol. Kita ketahui juga ada sejumlah partai politik ataupun juga fraksi di sejumlah anggota DPR RI ini merancang ataupun juga mengusulkan terkait rancangan undang-undang minuman beralkohol. Sementara itu juga kalangan masyarakat ini menolak adanya rancangan undang-undang terkait dengan minuman beralkohol. Seperti apa sebenarnya selengkapnya isi dari materi rancangan undang-undang minuman beralkohol ini? Selengkapnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu. Walaupun ini ternyata tajuknya tidak terkait dengan rancangan undang-undang minuman beralkohol seperti yang berikut ini. Pro kontra rancangan undang-undang minuman beralkohol. Pro kontra terhadap rancangan undang-undang minuman beralkohol atau RUU Minol, di mana RUU Minol masih dalam tahap sinkronisasi di Badan Legislasi DPR RI untuk menyesuaikan antara substansi dengan aturan yang berlaku agar tidak ada tumpang tindih. Oleh karena itu, Badan Legislasi DPR RI akan memperhatikan dan mempertimbangkan kritikan dan masukan publik dalam pembahasan RUU Minol, serta kepada masyarakat dapat menyampaikan kritik dan masukannya baik secara tertulis maupun secara langsung kepada Balik DPR RI. Pembahasan Minol akan dikomunikasikan bersama pemerintah karena pada dasarnya rancangan undang-undang Minol bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol, menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minuman beralkohol,
serta menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol. Jadi, tidak akan DPR menyimpang dari tujuan, yaitu melindungi masyarakat Indonesia dari minuman beralkohol. Membahas terkait dengan rancangan undang-undang minuman beralkohol ataupun juga sering disebut MINOL, ini pastinya belakangan ini pembahasan tentang rancangan undang-undang tersebut kembali menjadi perhatian publik. Pro dan juga kontra pun segera muncul seiring dengan pembahasan peraturan terkait dengan minuman alkohol di Indonesia. Pembahasan rancangan undang-undang tersebut selalu mengalami penundaan sejak pertama kali diusulkan dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam daftar prolegnas prioritas di tahun 2020 sebagai usul inisiatif dari DPR RI. Rancangan undang-undang tersebut diusulkan oleh 21 anggota DPR, 18 anggota dari fraksi Partai P3, 2 orang dari fraksi PKS, dan 1 orang dari fraksi Partai Gerindra. Dan dengan tujuan untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari dampak negatif mengkonsumsi minuman beralkohol dan juga membuat aturan yang spesifik dalam undang-undang terkait peredaran dan juga pengkonsumsian minuman beralkohol. Dan terkait dengan hal tersebut, masyarakat terbagi dalam 2 kelompok yang mendukung dan juga menolak disahkannya rancangan undang-undang minuman beralkohol ini. Masyarakat yang mendukung beralasan bahwa rancangan undang-undang tersebut dibuat untuk menjaga keselamatan masyarakat. Akan tetapi pihak lainnya berpendapat bahwa rancangan undang-undang tersebut dapat berdampak pada terganggunya kegiatan ekonomi dan juga pariwisata. Dari sisi ketertiban dan juga keselamatan masyarakat, orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol kerap kali didapatkan melakukan tindakan kriminal dan juga gangguan pada masyarakat. Selain itu, kecelakaan kendaraan bermotor juga seringkali disebabkan karena pengendara yang mabuk. Selain itu, minuman beralkohol tidak resmi atau oplosan juga sering menyebabkan timbulnya korban jiwa di tengah masyarakat, seperti yang baru-baru ini terjadi di wilayah Tangerang, di mana terjadi pesta minuman keras oplosan oleh 20 orang dan menyebabkan 5 orang meninggal dunia pada Agustus 2020 yang lalu. Di sisi lain, masyarakat yang menolak disahkannya rancangan undang-undang tersebut menilai bahwa rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol atau MINOL dapat mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya nih bagi masyarakat yang menjual minuman beralkohol di tempat hiburan dan juga tempat pariwisata seperti Bali, di mana turis asing sudah terbiasa menikmati hiburan malam dan juga mengkonsumsi minuman beralkohol. Dan selain itu, pelarangan peredaran minuman beralkohol berpotensi menimbulkan peredaran ilegal dan juga pasar gelap yang bahkan lebih sulit untuk dikontrol dan juga diawasi. Mereka menilai bahwa penetapan umur legal konsumen minuman beralkohol yaitu 21 tahun ke atas ini sudah menjadi aturan yang paling tepat dalam meregulasi penjualan minuman beralkohol. Namun mungkin kerap kali terjadi ada penyalahgunaan kepada para pengusaha ataupun juga penjual minuman beralkohol. Ya mungkin tidak ada pengawasan dan juga tidak adanya bagaimana sanksi yang tegas juga pada para penjual, sehingga banyak kerap kali terjadi ini banyak ataupun juga masyarakat ataupun juga di bawah umur ini mengkonsumsi minuman beralkohol. Nanti kita akan masih membahas terkait dengan bagaimana pro dan juga kontra terkait rancangan undang-undang minuman beralkohol. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi.
Dan masih membahas terkait dengan topik utama ini, rancangan undang-undang minuman beralkohol yang menjadi pro dan juga kontra di tengah masyarakat. Kalau misalnya ini dalam pembahasan tentang tertuang di pasal 20 bab 6 tentang ketentuan pidana rancangan undang-undang minol bahwa sanksi bagi para peminum atau orang yang hobi mengkonsumsi minuman beralkohol berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda uang maksimal sebesar 50 juta rupiah. Kalau misalnya dari organisasi masyarakat atau juga ini Muhammadiyah menyatakan mendukung terkait dengan rancangan undang-undang minuman beralkohol, dan juga ini Muhammadiyah menolak atau juga undang-undang minol ini bukan usaha islamisasi. Dan hal lain yang menjadi permasalahan adalah terkait dengan budaya-budaya tradisional yang membuat minuman beralkohol ini untuk acara-acara adat seperti sopi, tuak, dan juga minuman alkohol tradisional lainnya yang juga dilarang pada rancangan undang-undang tersebut. Dalam rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol atau rancangan undang-undang minol, produsen hingga penjual minuman beralkohol ini dapat terkena pidana 10 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Dalam pasal 18 hingga 21 bab 4 tentang tentuan pidana dalam draft rancangan undang-undang minol disebutkan bahwa pelanggar aturan yang memproduksi, memasukkan, menyimpan, dan atau mengedarkan minuman beralkohol akan terkena hukuman penjara minimal 2 tahun dan paling lama 10 tahun atau denda paling sedikit Rp200.000 dan paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Pasal lainnya menjadi perhatian adalah dikenakannya hukum pidana bagi orang yang mengkonsumsi alkohol dengan hukuman pidana penjara minimal 3 bulan dan paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 50 juta rupiah yang dianggap terlalu berat. Memang minuman beralkohol memiliki dua sisi yang tidak dapat dihindari dari sisi masyarakat dan juga keagamaan. Minuman beralkohol tentunya merupakan sesuatu yang patut dilarang karena mempunyai dampak negatif baik bagi orang mengkonsumsinya maupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Di lain sisi, pada tempat-tempat hiburan atau pariwisata yang kerap dikunjungi oleh wisatawan asing, tentunya minuman beralkohol ini tersebut dapat menjadi sumber pemasukan bagi usaha yang dimiliki oleh masyarakat, di mana tercatat bahwa dari biaya cukainya minuman yang mengandung etil alkohol atau MMA sampai akhir Juli saja sudah memberikan devisi kepada 2,64 triliun rupiah. Nah, apakah Anda termasuk yang menerima atau juga mendukung terkait rancangan undang-undang larangan minol, ataukah Anda termasuk salah satu yang menolak rancangan undang-undang larangan minol ini? Kita tunggu nanti bagaimana pembahasannya di Badan Legislasi DPR RI yang masih akan terus dilakukan harmonisasi terkait dengan bagaimana rancangan undang-undang larangan minol ini, dan pasti kita berharap bahwa semuanya ini nantinya bisa diterima oleh masyarakat terkait dengan bagaimana mungkin tujuan-tujuan dari anggota DPR RI ataupun juga pembentukan rancangan undang-undang minol ini, pastinya untuk bagaimana agar masyarakat Indonesia ini bisa tidak ada ataupun juga hal terkait dengan fungsi ataupun juga dari minuman beralkohol tersebut. Dan pemirsa, kalaupun ini tadi sudah kami bahas terkait dengan tajuk utama pada hari ini, kami akan masuk dalam informasi terkait dengan update kasus COVID-19 per hari Selasa 17 November 2020 yang dikutip dari laman situs covid19.go.id. Anda saksikan di layar kaca televisi Anda, ini ada sejumlah informasi terkait dengan bagaimana pandemi COVID-19 ini terjadi di sejumlah negara. Hampir 220 negara sudah terkonfirmasi terkait dengan bagaimana wabah COVID-19 ini. Dan juga ada 54.301.156 ini terkait dengan jumlah korban positif COVID-19 di seluruh dunia. Dan sudah ada informasi meninggal terkait dengan 1.316.994 jiwa. Sementara itu di Indonesia positif COVID-19 ini mencapai 470.648 dengan angka kesembuhan ini mencapai 395.443 dan juga meninggal dunia di 15.296 jiwa. Update terakhir per 16 November 2020 dikutip di laman covid19.go.id. Kita harapkan sekali lagi bahwa vaksin COVID-19 akan segera ditemukan, baik yang bekerja sama dengan negara lain seperti Sinovac maupun juga yang pastinya vaksin merah putih yang juga terus dilakukan uji coba oleh para peneliti dan juga ahli di tanah air. Dan pastinya pemirsa juga agenda anggota DPR pada hari ini akan ada sejumlah agenda dari mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan juga nanti akan diakhiri pada pukul
15.00 Badan Legislasi DPR RI rapat terkait dengan harmonisasi rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol. Dan Anda nanti juga bisa menyaksikan secara langsung kami pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Komisi 9 DPR RI. Dan demikianlah Suara Parlemen Pagi edisi hari ini. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas selalu mengingatkan kepada Anda sekali lagi untuk selalu ingat pesan Ibu dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer, dan juga menjaga jarak ataupun juga physical distancing. Saya Subki Abdul pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.